Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lam biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim, wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, pernah enggak sih kita sadar hampir semua hal sekarang ini bisa dilakukan lewat layar, baik itu layar handphone maupun layar laptop. Bangun tidur, yang pertama dibuka bukan mata tetapi handphone. Belajar online, kerja pakai remote, ngaji streaming, bahkan jatuh cinta kadang juga lewat DM, bukan tatap muka atau bertemu langsung. Kita ini disebut generasi Z, yaitu generasi yang lahir antara tahun 1995 sampai tahun 2010. Generasi yang cepat tangkap, melek teknologi, dan bisa beradaptasi dalam hitungan detik. Tapi di balik kehebatan itu ada pertanyaan besar, yaitu apakah kita masih ingat Allah Subhanahu wa ta'ala di tengah hiruk pikuk dunia digital ini? Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, kita ini hebat. Satu jari bisa dibikin konten viral, tapi kalau jari yang sama cuma dipakai buat scroll TikTok selama 3 jam, sementara baca Al-Quran hanya 10 menit saja udah ngantuk, berarti ada yang salah arah dalam hidup ini. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengingatkan di dalam surat An-Nahl ayat 125. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang artinya, serulah atau ajaklah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalannya, dan dia pula lah yang paling tahu siapa yang mendapatkan petunjuk. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah,
Ini artinya dakwah itu bukan cuma ceramah di masjid, pidato di musola atau di langgar. Dakwah zaman sekarang bisa lewat konten video, bisa lewat podcast, desain, bahkan caption Instagram. Jadi jangan tunggu jadi ustadz dulu baru buat berdakwah. Mulailah dari satu ayat, satu pesan, atau satu perbuatan baik. Yang penting niatnya benar dan caranya juga santun. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah di dalam surat Al-Ashr ayat 1 sampai dengan 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Yang artinya, demi masa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Zaman sekarang banyak yang punya waktu, bisa 2 jam main game, main Mobile Legend, main FF, tapi hanya 5 menit zikir itu sudah terasa lama. Padahal waktu itu nggak bisa dijeda, nggak bisa direply atau dikembalikan, dan nggak ada tombol untuk menyimpannya. Mulailah ubah kebiasaan kecil. Gunakan waktumu untuk hal yang bermanfaat. Bisa dengan belajar, membantu pekerjaan orang tua, buat konten inspiratif, atau sekedar menulis kebaikan di status WhatsApp. Setiap detik, setiap menit, setiap jam kita isi dengan kebaikan untuk investasi di akhirat nanti. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, jadilah ashabul kahfi masa kini. Allah Subhanahu wa Ta'ala bercerita di dalam surat Al-Kahfi ayat 13 tentang para pemuda yang mempunyai keimanan yang tangguh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatu amanu bi rabbihim wajidnahum huda. Kami menceritakan kepadamu wahai Muhammad kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami menambahkan petunjuk kepada mereka. Mereka berani mempertahankan keimanan di tengah tekanan zaman. Bedanya, kalau dulu mereka dikejar raja yang dolim, kita sekarang dikejar oleh notifikasi dan budaya yang instan. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, coba kita renungkan. Ashabul Kahfi melawan tirani fisik, yaitu raja dan pengikutnya yang dolim. Kita melawan tirani algoritma. Mereka bersembunyi di gua, kita kadang-kadang malah bersembunyi di balik layar HP. Maka jadilah ashabul kahfi masa kini, pemuda-pemuda yang imannya kuat, akhlaknya lembut, dan jempolnya membawa kebaikan dan keberkahan. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Baligu ani walau ayah." Sampaikanlah dariku walau 1 ayat. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa siapapun bisa berdakwah. Tapi ingat, Nabi juga bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya
Allah tidak melihat ketampanan, kecantikan, rupa, paras, dan harta-harta kalian. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat hati dan amal-amal kalian. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, jadi berdakwalah dengan niat yang ikhlas karena Allah, bukan untuk like, follower, bukan untuk menjadi viral, tetapi untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, lalu bagaimana jadi dai atau pendakwah digital masa kini? Yang pertama, gunakan media sosial untuk kebaikan, yaitu dengan sebar ayat atau hadis atau pesan positif. Yang kedua, gunakan bahasa ringan tetapi sopan. Ingat, santun itu keren. Yang ketiga, bangun komunitas positif, yaitu dengan ikut kajian online, grup ngaji digital. Yang keempat, yang terakhir, jaga adab digital. Jangan ikut debat kusir yang tak berujung, jangan sebarkan hoax, dan jangan nyinyir di kolom komentar. Karena apa hadirin sekalian? Karena jempol kita akan dimintai pertanggungjawabannya, sama seperti lisan kita. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, generasi Z adalah masa depan Islam. Kita bukan cuma pewaris bumi, tetapi juga pewaris dakwah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khairun nas anfa'uhum linnas." Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Jadi, mari kita pakai handphone, gadget ini untuk menebar manfaat, bukan maksiat. Gunakan jari jemari ini untuk menulis kebaikan, bukan kebencian. Gunakan waktu kita untuk berkarya, bukan sekedar berdrama di dunia maya. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, coba bayangkan kalau suatu hari nanti kita berdiri di hadapan Allah, yaitu di padang mahsyar, dan Allah bertanya, "Waktu mudamu kau gunakan untuk apa?" Apakah kita bisa menjawab dengan bangga, "Ya Allah, ya Rabb, aku gunakan handphoneku untuk mengingatmu, untuk menyebar kebaikan, dan untuk menolong sesama." Semoga kita semua bisa menjadi generasi Z yang cerdas digital, yang kuat iman, santun dalam berucap, dan ikhlas dalam beramal. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.